Lembata atas persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lembata tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2019 yang diajukan pada masa sidang kedua tahun sidang 2020 DPRD Kabupaten Lembata. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2019 yang diajukan pada masa sidang kedua tahun sidang 2020 kepada DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten ini pada periode 2020. Pemerintah bersama DPRD dalam kemitraan yang sejajar telah berproses dengan dinamika yang konstruktif dan produktif untuk membahas dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode 2019. Semua dinamika akan menjadi berarti ketika diterima sebagai upaya dalam menata dan meningkatkan kinerja dan pelayanan kita kepada masyarakat dan daerah ini. Pemerintah menyadari bahwa setiap tahapan dan proses yang kita lewati sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran kita semua. Ini menjadi tanggung jawab dan bakti kita kepada Leu Au Lo Tanah. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Lembata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan pimpinan dan anggota DPRD yang telah dengan sungguh melaksanakan fungsinya dalam setiap tahapan dan proses pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2019, termasuk tanggung jawab memberikan persetujuan DPRD atas pengajuan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2019 yang telah diagendakan dalam masa sidang kedua tahun sidang 2020 ini. Selanjutnya, terhadap pendapat Badan Anggaran atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan maupun terhadap LHT BPK RI atas LKPD Kabupaten Lembata tahun 2019, pada prinsipnya pemerintah menerima sebagai evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Untuk itu, pada kesempatan yang berharga ini, sebelum persetujuan bersama tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2019 ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang dievaluasi, dikritisi, dan disarankan Badan Anggaran dalam pendapat Badan Anggaran. 1. Pendapatan. Penekanan Banggar atas evaluasi kinerja pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah agar tidak menghitung atau menyertakan pendapatan yang bersumber dari denda keterlambatan. Perlu dibangun kembali konstruksi pemahaman yang utuh agar kita sama-sama mengurainya secara objektif bahwa yang berasal dari denda keterlambatan memang sudah semestinya tidak menjadi target dalam perencanaan pendapatan tersebut. Namun, pada tahapan evaluasi, rincian pendapatan ini masih diikutkan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Oleh karena telah sesuai amanat undang-undang dan bukan diciptakan sepihak oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pada lampiran A.4, sebagaimana juga diatur dalam Permendagri 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis aktual pada pemerintah daerah, lampiran 3 tentang badan akun standar dalam penyajian LKPD.
Dengan menganulir evaluasi terhadap rincian pendapatan ini justru membuka ruang temuan BPK pada aspek kepatuhan. Terhadap implementasi fakta integritas, dijelaskan hal tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian, untuk mengukur kinerja ASN. Instrumen ini tetap menjadi pertimbangan PPK dalam pembinaan ASN, baik terhadap reposisi, pengisian personil, dan pembinaan karier ASN. Selanjutnya, terkait sewa tanah oleh Bank NTT yang dinilai terlalu rendah karena mengacu pada Perda 3 2012 tentang retribusi jasa umum, sehingga perlu merevisi Perda tersebut, pemerintah sejalan dengan pemikiran ini. Namun untuk jangka pendek, pemerintah akan melakukan renegosiasi dengan pihak Bank NTT agar pemanfaatan aset tanah dilakukan berdasarkan Perda 8 2018 tentang kerjasama daerah. Berkaitan dengan rekomendasi Banggar terhadap Panjar TKI kepada anggota DPRD periode 2004-2009 menjadi komitmen pemerintah untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan PP 35 2017 tentang perubahan kedua atas PP 14 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara daerah. 2. Belanja. Pada aspek belanja modal, pemerintah terus berkomitmen agar proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan. Salah satunya adalah komitmen terhadap percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya. Dengannya, diharapkan realisasi belanja modal dapat dicapai sesuai target-target yang ada. Terhadap catatan Banggar atas permasalahan pengadaan kapal Torani 3 yang hingga saat ini belum terselesaikan, pemerintah terus berupaya agar kewajiban pihak ketiga menyelesaikan pengembalian uang muka dapat segera terlaksana sesuai niat baik yang bersangkutan. Selanjutnya berkaitan dengan indikasi adanya pengawasan teknis pekerjaan yang tidak maksimal di lapangan, selalu menjadi evaluasi pemerintah setiap tahun secara berjenjang. Dengannya diharapkan agar konsultan pengawas, PTP maupun PPK mengoptimalkan pengawasan teknis lapangan terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi sehingga asas manfaat dapat dirasakan dalam waktu yang lebih lama. Terkait konstruksi dalam pengerjaan, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meminimalisir persoalan ini sehingga setiap rencana pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kebermanfaatan publik. 3. Pembiayaan. Terhadap komponen pembentuk silpa yang bersumber dari DAK, pemerintah sejalan dengan pendapat Banggar untuk mengoptimalkan pelaksanaan konstruksinya agar tidak membebani DAU dalam penyelesaian tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan luncuran tersebut. 4. LHP BPK. Berkaitan dengan tindak lanjut LHP BPK, pemerintah terus bekerja untuk menyelesaikan sesuai deadline waktu tanggal 6 September 2020 yang akan datang. Saat ini seluruh SKPD sedang fokus untuk menyelesaikan semua temuan tersebut, termasuk penatausahaan aset daerah. Untuk hal ini, pemerintah berterima kasih kepada Badan Anggaran yang telah memberi dukungan untuk penguatan kapasitas SDM pengurus barang SKPD. Dengannya diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan teknis dalam menata usaha SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya terkait aset tanah, pemerintah juga sependapat dengan rekomendasi Banggar untuk segera disertifikasi tanah-tanah pemerintah kabupaten. Hal ini akan dibicarakan bersama dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 yang akan datang. Terhadap progres perkembangan tindak lanjut LHP BPK 2019 ini akan disampaikan secara resmi kepada lembaga dewan yang terhormat. 5. Lain-lain. Hal-hal lain yang diangkat dalam pendapat Badan Anggaran seperti adanya indikasi terjadi kebocoran retribusi jasa kepelabuhanan, aset-aset yang tidak difungsikan, percepatan revisi Perda RT/RW, mekanisme pelelangan aset, penghentian berlangganan pada
jalan nasional, penyelesaian permasalahan antara nelayan tradisional dan nelayan kursain, dan intervensi pengelolaan DAK fisik secara swakelola, semuanya ini menjadi masukan dan sebagai bahan evaluasi tata kelola pemerintahan selanjutnya sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pimpinan dan anggota Dewan hadirin yang saya hormati, pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah secara bersama-sama memberi persetujuan untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi dengan struktur realisasi APBD 2019 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Realisasi tercatat sebesar 912 miliar 327.928.832,20 rupiah atau 96,36% dari target dalam APBD perubahan sebesar 946 miliar 744.487.318 rupiah. 2. Belanja dan transfer daerah. Realisasi sebesar 926 miliar 466.269.006,46 rupiah atau 94,06%. Target dalam APBD perubahan sebesar 984 miliar 947.494.072 rupiah. Defisit sebesar minus 14 miliar 138.340.174,26 rupiah atau 37,01% dari target dalam APBD perubahan sebesar minus 38 miliar 199.006.754 rupiah. 4. Penerimaan pembiayaan. Realisasi sebesar 40 miliar 605.334.901,22 rupiah atau 99,77% dari target APBD perubahan sebesar 40 miliar 699.006.754 rupiah. Pengeluaran pembiayaan. Realisasi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau 100% dari target dalam APBD perubahan sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. 6. Pembiayaan neto. Realisasi sebesar 38 miliar 105.334.901,22 rupiah atau 99,75% dari target dalam APBD perubahan sebesar 38 miliar 199.006.754 rupiah. 7. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 23 miliar 964.724.726,96 rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Sehubungan dengan pandangan politik fraksi-fraksi dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, baik berupa apresiasi, rekomendasi maupun catatan untuk diperhatikan ke depan, merupakan bentuk perhatian dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah, perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. Untuk itu, melalui kesempatan yang berharga dan terhormat ini juga, pemerintah menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2019 berlangsung, terdapat komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan efektif, terutama terhadap hal-hal yang dinilai mengganggu pelaksanaan fungsi Dewan Terhormat. Semuanya merupakan dinamika dalam berdemokrasi. Pimpinan
dan anggota serta hadirin yang saya hormati. Masih banyak agenda dan pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama dalam hubungan kemitraan antar lembaga ini, seperti agenda perubahan APBD 2020 dan pengajuan Ranperda APBD 2021. Saya berharap agar semuanya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, agar berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Lembata seutuhnya dalam semangat Taanto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loleba 11 Agustus 2020, Bupati Lembata Eliezer Yanci Sunur STMT ditandatangani. Demikian dari Gedung DPRD Kabupaten Lembata.